Ini Bunda. Salam dulu dong. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bu Iis dan Mas Asma. kali ini Bunda Bu Iis mau menjelaskan tentang cara menangani anak yang tantrum. Dalam hal ini tuh lebih tepatnya kalau anak pengen, ngomongnya gantian ya sayang. Anak pengen sesuatu, misalkan di alun-alun nggak dibelikan ini, nggak dibeli, dia minta ini minta itu. Mama, Ceritakan dong ke mama Aswar nek tantrum nangis terus ngepui bunda, mbak bunda diapakno? dimenangkan diri dulu. Piye sama dikon apa mbak bunda? Dikokon menenangkan diri dulu Kak sama. Ya, tadi kan belum jelas. Mas Asfar diminta untuk menenangkan diri. Dulu tuh pernah ya waktu dia kecil, dia tuh mukul-mukul saya. Tapi dia pas itu belum tahu ya Mas ya. Sekarang kan udah tahu. Nggak boleh mukul bunda. Terus pas Bunda, itu aku tapi kayaknya kok cahayanya gede gitu loh awakku. Terus pas itu dia tetap mukul, tapi tak tukar, tak kasih bantal di guling. Mukulnya di sini Mas, mukulnya di bantal, no ya? Iya. Tak suruh mukul bantal terus sampai emosinya itu bisa teratasi. Sana, lewat sana. Akhirnya Lewat sana. intinya kita harus tenang, sabar. Tapi kamu boleh di depan sini kok. Tapi ada masalah ya nih aku bilang. Untuk ketiduran. Aswar nek minta sesuatu nangis-nangis, Mas Aswar kudu piye jarine bunda? Halo, kembali lagi. Anaknya sudah hilang ini, nggak ada. Karena dia udah lari main sama temennya di luar. Oke, nggak apa-apa ya. Tadi paling nggak dia sudah tahu. Tadi udah menjelaskan. Apa sih yang bunda lakukan kalau Mas Aswar itu tantrum, nangis, kejer, minta apa-apa? Tadi dia udah bilang kalau bunda minta untuk menenangkan diri. Nah, memang ilmu parenting itu nggak ada habisnya. Dan kita nggak boleh berhenti belajar. Saya pun juga masih belajar. Jadi ketika anak nangis, kita nggak boleh panik. Kita harus tenang. Ya meskipun itu tidak mudah, tapi kalau kita mau berusaha, kita mau membiasakan diri, insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Misal nih, ini hanya contoh ya dari segala jenis tangisan anak, terus dia pas tantrum, dia nangis, kejer kayak gitu. Ini salah satunya. Suatu saat dia itu lagi bermain, misalkan membuat istana gitu ya. Tiba-tiba istana dari balok. Tiba-tiba ada adik yang usianya lebih muda dari dia pas dia masih 4,5 tahun. Ada anak yang usianya 2 tahun misal. Nah itu kan main bersama nih. Misal pas ngumpul sama teman-teman. Terus tiba-tiba adik itu datang dan merusak mainannya. Brak gitu lah, itu dirusak gitu misal. Nah, dia kan mesti kecewa, dia marah. Iya toh, cuman karena dia udah terbiasa untuk mengekspresikan marah itu, dia nggak langsung marahi adik atau langsung nangis gitu, nggak, tapi wajahnya langsung nggak enak kan. Nah, pas saat itu saya langsung mendekati dia, langsung saya peluk. Setelah itu, kalau ingin menyelesaikan permasalahan anak itu harus dijauhkan dari tempat kejadian. Misal itu di dalam rumah teman saya. Jadi dia saya peluk, saya gendong, terus saya ajak keluar, menjauh dari rumah itu. Jadi keluar dari rumahnya teman itu, saya ajak duduk di teras, keluar dari pagar itu, cari tempat yang adem di bawah pohon misal, atau di rumput-rumput terserah. Yang penting tempatnya nyaman, adem dan gak ada siapa-siapa. Kadang di situ dia nangis, baru nangis dia.
sebelum dia ngomong saya sudah bilang sama dia, saya puk-puk gini kan kepalanya, saya elus-elus, terus saya kasih tahu, Mas, Bunda tahu sampean pasti kecewa sama adik, tapi Mas Aswar harus tahu kalau adik tadi itu masih kecil, belum tahu. Mungkin dia maksudnya pengen ikut bermain, tapi belum tahu caranya ikut main sama kakak itu gimana. Sama siapa? Sekarang dia mau Jumatan. Jadi ketika kita ngomong gitu itu dia itu merasa kita mengenali perasaannya, kita mengerti. Nanti lah habis itu dia nangisnya udah diam. Ayo main lagi di dalam. Terus saya kasih tahu gini, adik dimaafkan ya nak. Gitu dia angguk-angguk sambil meskipun wajahnya itu masih kecewa, saya peluk lagi. Terima kasih ya nak, sudah memaafkan adik yang belum tahu. Longkon adik gitu nah piye, dia gitu. Terus saya kasih tahu, adik kan belum tahu, jadi harus dikasih tahu yang baik. Coba deh nanti adik dikasih tahu, dek, kamu mau main ini, kamu mau pinjam, silahkan gitu. Atau kamu bikinnya agak menjauh, atau main bersama sama adik gitu. Ayo, kalau udah tenang kita masuk lagi ya, main sama-sama yang baik. Jadi caranya seperti itu. Terus saya ajak lagi masuk. Ya udah akhirnya ya baik-baik saja karena sudah diberi pengertian, ditenangkan. Insya Allah permasalahan-permasalahan semacamnya dia akan mengerti. Meskipun kadang-kadang yang berikutnya tuh permasalahannya nggak seperti itu, bisa jadi lebih parah atau temennya nendang atau gimana gitu, sedangkan di rumah dia tidak pernah seperti itu. Nah ini ilmu parenting itu kejadian-kejadiannya tuh kadang selalu tiba-tiba dan kita nggak persiapan sebelumnya, makanya kita jadi orang tua harus persiapkan diri itu harus matang, kita harus mengerti, kita harus sabar, harus tahu bahwa anak-anak itu belum tahu, jadi harus kita kasih tahu dan kita beri pengertian yang baik. Kalau kita tetap tenang dan gak emosi, pasti anak-anak juga akan cepat tenang gitu. Jadi kalau pas nangis gak usah disuruh diam, gak apa-apa, kita peluk aja, nanti dia akan tenang dengan sendirinya. Mungkin begitu dulu. Kalau ada pertanyaan boleh langsung di komen ya, atau mau WA saya juga nanti saya kasih di bio channel ini. Terima kasih, sekian tips dari saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.